Ada misteri dalam Alkitab yang tidak hanya menantang logika, tetapi juga struktur realitas itu sendiri sebagaimana yang kita kenal. Di antara teka-teki ini, mungkin tidak ada yang lebih membingungkan daripada kisah Nabi Yehezkiel tentang makhluk-makhluk surgawi yang dikenal sebagai Ophanim. Jarang disebut, jarang dipahami, dan sering diabaikan. Roda-roda hidup ini yang dipenuhi mata dan terhubung langsung dengan takhta Allah membangkitkan rasa takut dan kekaguman dalam ukuran yang sama. Apa sebenarnya Ophanim itu? Apakah mereka malaikat, mekanisme ilahi, atau sesuatu yang melampaui pemahaman kita? Sifat entitas ini sendiri mengguncang citra umum yang kita miliki tentang dunia spiritual. Yehezkiel tidak melihat mereka dalam mimpi, juga bukan dalam halusinasi. Ia sadar, jernih, berada di tepi sungai asing ketika langit terbuka di depan matanya dan ia menyaksikan apa yang kebanyakan dari kita bahkan tidak berani bayangkan. Alkitab penuh dengan kisah tentang malaikat dan makhluk surgawi, dan istilah seperti malaikat misterius dalam Alkitab, penglihatan kenabian, dan takhta Allah sering menarik minat bahkan dari mereka yang tidak mengikuti iman Kristen. Tetapi apa yang dilihat Yehezkiel berada di luar konsep tradisional manapun. Mereka bukan utusan bersayap, bukan figur manusia dengan wajah lembut. Mereka adalah struktur hidup yang bergerak ke segala arah. Dengan mata di seluruh tubuh mereka selalu mengikuti gerakan makhluk bersayap, seolah-olah menjadi bagian dari satu organisme surgawi. Dalam latar inilah kitab Yehezkiel dimulai, menempatkan pembaca bukan sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai saksi dari suatu adegan yang melampaui batas waktu dan materi. Yehezkiel, seorang imam dan buangan, dipanggil bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merasakan bobot kemuliaan ilahi di masa kegelapan. Penglihatannya tidak terjadi di dalam bait suci atau gunung suci, tetapi di tepi sungai Kebar, di tengah pembuangan, jauh dari semua hal yang dahulu mewakili kehadiran Allah. Namun tetap, di sanalah langit terbuka. Kitab ini dimulai dengan pernyataan, pada tahun ke-30, pada hari ke-5 bulan ke-4, ketika aku berada di antara para tawanan di tepi sungai Kebar, langit terbuka, dan aku mendapat penglihatan dari Allah. Yehezkiel pasal 1, ayat 1. Pembukaan ini bukan sekadar penanda waktu. Ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah celah dalam realitas di mana kekekalan menyerbu dunia fana, dan dari celah inilah muncul Ophanim. Mereka tidak muncul sendirian, tetapi terhubung dengan makhluk hidup lainnya, penuh cahaya dan gerakan. Setiap roda bergerak selaras dengan makhluk-makhluk itu, dalam keselarasan sempurna, seolah-olah roh berada di dalam mereka. Mereka adalah roda di dalam roda, tanpa perlu berbalik, selalu siap mengikuti arah manapun. Tidak ada kekacauan dalam gerakan mereka, tetapi keteraturan mutlak. Sebuah keteraturan yang tidak tergantung pada ruang atau gravitasi, tetapi pada kehendak yang lebih tinggi, kehendak Allah. Roda-roda misterius yang dipenuhi mata ini melambangkan lebih dari sekadar kewaspadaan. Mereka mewakili kemahatauan Allah. Setiap tatapan, setiap putaran menunjukkan bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Ketika Yehezkiel mengamati, ia menyadari bahwa semuanya saling terhubung, makhluk hidup, roda, arah roh. Dan apa yang bergerak di sana bukan sekadar penglihatan simbolis, tetapi cerminan dari realitas kekal. Sang Nabi mencoba menggambarkan dengan kata-kata manusia apa yang dilihat oleh matanya, menggunakan perbandingan seperti, terlihat seperti, mirip dengan. Ia tidak memiliki bahasa lain, karena apa yang ia lihat tidak berasal dari dunia ini. Ia berbicara tentang sesuatu yang mirip logam bercahaya, tentang awan yang dikelilingi api, tentang kemuliaan yang menyatakan diri di tengah badai. Dan di pusat semuanya itu, takhta. Bukan takhta biasa, tetapi ditinggikan di atas suatu hamparan kristal, ditopang oleh makhluk hidup dan oleh roda-roda gaib itu.
Penglihatan ini rumit, membingungkan, hampir tak terpecahkan, tetapi tidak kacau. Setiap detail ditunjukkan untuk menyampaikan satu kebenaran: Allah bergerak. Dan di mana Ia bergerak, segala sesuatu di sekitarnya tersusun, sejajar, tersingkap. Bahkan di masa pembuangan, bahkan ketika segalanya tampak hilang, takhta Allah tidak diam. Ia bergerak dengan mata terbuka, dengan arah yang jelas, dengan tujuan kekal. Yehezkiel tidak hanya melihat, ia merasakan. Dan ketika ia mencoba mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dipanggilnya untuk dilihat, ia tidak mencoba menjelaskan, ia hanya taat. Karena ada saat di mana kemuliaan tidak dapat dipahami, hanya dapat diberitakan. Dan ini baru permulaan. Ophanim, roda-roda hidup dari takhta Allah. Mereka tidak berjalan, tidak terbang, tidak berbicara. Namun demikian, mereka menguasai ruang di sekitarnya dengan kehadiran yang mustahil untuk diabaikan. Mereka disebut Ophanim, sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti roda, tetapi jauh dari cukup untuk mengungkapkan semua yang mereka wakili. Penyebutan jelas pertama tentang makhluk ini terjadi pada salah satu momen paling agung dan aneh dalam seluruh kitab suci. Namun, apa sebenarnya Ophanim itu? Mereka bukan malaikat dengan bentuk yang familiar, juga bukan sosok yang sesuai dengan model surgawi pada umumnya. Mereka tidak muncul dengan pedang, berapi, atau sayap putih. Sebaliknya, mereka hadir sebagai struktur melingkar, penuh dengan mata, dan digambarkan oleh Yehezkiel sebagai roda-roda di dalam roda, bergerak ke segala arah tanpa pernah berbalik, seolah-olah ruang tidak membatasi mereka, seolah-olah waktu tidak menjangkau mereka. Yehezkiel menggambarkan mereka sebagai bagian hidup dari takhta Allah. Setiap roda berada di sisi salah satu makhluk hidup, mengikuti gerakan mereka dengan tepat. Ketika makhluk-makhluk hidup itu bergerak, roda-roda itu pun bergerak di samping mereka. Dan ketika makhluk-makhluk hidup itu naik dari tanah, roda-roda itu pun naik. Demikian kata Yehezkiel dalam pasal 1, ayat 19. Hubungan antara mereka begitu dalam sehingga sang nabi menyatakan roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-roda itu. Ini bukan teknologi, bukan alegori. Ini adalah kemuliaan. Ini adalah pernyataan yang terlihat dari suatu realitas yang tidak terlihat, dan itu hidup. Mata-mata yang menutupi lingkaran roda-roda itu tidak berkedip, tidak tidur, tidak berpaling. Mereka mewakili kesadaran penuh dari Allah. Kemahatauan dalam bentuk lingkaran, pengawasan ilahi yang berputar dengan tujuan kekal. Dalam tradisi Yahudi selanjutnya, terutama dalam teks-teks apokaliptik seperti kitab Henokh dan tulisan-tulisan mistik seperti Merkabah, Ophanim dianggap sebagai kelas makhluk surgawi yang berbeda. Sementara kerub menjaga dan serafim menyembah, Ophanim mengungkapkan gerakan. Mereka berputar mengelilingi takhta dan pada saat yang sama membuat takhta itu sendiri berputar. Mereka bukan sekadar kendaraan, tetapi ekspresi aktif dari pemeliharaan Allah. Mereka muncul sebagai titik penghubung antara yang bergerak dan yang memerintah. Mereka tidak memerintah, tetapi menopang. Mereka tidak memimpin, tetapi mengikuti dengan sempurna dorongan roh. Dan justru karena itu, mereka menunjukkan sisi Allah yang jarang diingat. Allah yang bertindak, yang campur tangan, yang bergerak tanpa ada yang menyadarinya, tetapi yang tidak pernah berhenti hadir. Bentuk roda mungkin tampak aneh, tetapi sangat simbolis. Roda melambangkan siklus, kesinambungan, arah, mobilitas. Berbeda dengan garis lurus, ia tidak memiliki akhir, selalu berputar, selalu maju, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan mata. Ini berarti bahwa Allah tidak hanya melihat segalanya, tetapi melihat ke segala arah secara bersamaan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan ada di hadapannya tanpa usaha. Yehezkiel melihat roda-roda ini di tengah api, di antara kilat, dengan cahaya yang menyilaukan di sekitarnya.
Dan bahkan di tengah semua intensitas itu, yang paling menarik perhatiannya bukanlah suara, bukan api, tetapi kecerdasan di balik semua gerakan itu. Tidak ada yang acak, tidak ada roda yang berputar tanpa tujuan, tidak ada mata yang ada di sana tanpa alasan. Setiap detail dipenuhi dengan maksud. Mustahil untuk tidak bertanya, mengapa Allah menunjukkan ini justru kepada Yehezkiel, seorang pria yang dibuang, hidup di tanah asing, jauh dari bait suci, jauh dari altar? Mungkin karena bangsa itu berpikir bahwa Allah telah berhenti bergerak, bahwa kemuliaan telah bungkam. Tapi tidak, takhta itu tidak diam di Yerusalem, itu sedang bergerak. Dan ketika takhta itu bergerak, Ophanim berputar, makhluk hidup mengikuti, dan kemuliaan melintasi langit dan bangsa-bangsa. Sepanjang sejarah, banyak orang mencoba menafsirkan penglihatan ini dengan kategori manusiawi. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah piring terbang. Yang lain mengatakan bahwa Yehezkiel melihat mesin surgawi. Tetapi tidak ada dari itu yang menangkap bobot rohani dari apa yang diungkapkan. Nabi tidak melihat teknologi, dia melihat keagungan Allah dalam bentuk roda-roda hidup. Sebuah kemuliaan yang bernapas, berputar, mengamati, dan maju. Roda-roda ini unik di antara semua manifestasi surgawi. Mereka tidak bernyanyi, tidak menyatakan kata-kata seperti serafim. Mereka tidak membawa senjata seperti Mikael. Mereka tidak menyampaikan pesan seperti Gabriel. Namun tetap saja fungsi mereka sangat penting. Menopang gerakan kemuliaan, menjaga rotasi takhta tetap hidup, membuat Allah tetap terlihat bahkan ketika segala sesuatu tampak diam. Jika kerub mengungkapkan wajah Allah, Ophanim mengungkapkan jalannya, dan siapapun yang mengamati dengan saksama akan menyadari, dimanapun roda-roda ini berputar, sesuatu sedang bersiap untuk terjadi. Yehezkiel, nabi pengasingan dan penglihatan yang tak terjelaskan. Tidak semua orang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Allah menerima panggilan itu di masa damai. Yehezkiel adalah salah satu dari mereka. Panggilannya datang di masa kehancuran, di tengah keheningan yang tersisa setelah kehancuran besar. Ia adalah seorang imam secara garis keturunan, tetapi altar tempat ia seharusnya melayani sudah tidak ada lagi. Bait Allah telah dinajiskan, Yerusalem hancur lebur, dan ia berada dalam pengasingan. Ketika dibawa sebagai tawanan ke Babel bersama ribuan orang Yahudi lainnya, Yehezkiel tampaknya ditakdirkan untuk dilupakan, untuk hidup seperti begitu banyak orang Ibrani lainnya yang dilanda keputusasaan, bertahan hidup jauh dari tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Namun justru dalam suasana kehilangan itulah, jauh dari bait suci dan tradisi, langit terbuka baginya. Di tepi sungai Kebar, di tanah asing, pada masa keheningan ilahi yang mutlak, Yehezkiel dikejutkan oleh sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Ketika aku berada di antara para tawanan di tepi sungai Kebar, langit terbuka, dan aku mendapat penglihatan dari Allah. Demikianlah permulaan kitabnya dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1. Penting untuk memahami bobot dari kalimat ini. Langit yang terbuka dalam tradisi Ibrani adalah peristiwa yang ekstrem, disediakan untuk momen-momen yang menentukan, penuh dengan transformasi. Tetapi di sana, di tengah pengasingan, ketika banyak orang percaya bahwa kehadiran Allah telah meninggalkan Israel, ia menyatakan dirinya dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yehezkiel adalah pada saat yang sama penonton dan saksi dari sebuah pewahyuan yang melampaui semua pola yang dikenal sampai saat itu. Ia tidak dipanggil di bait suci seperti Yesaya. Ia tidak menerima kata-kata dalam penglihatan malam seperti Daniel. Ia melihat dengan mata terbuka, berdiri di antara para tawanan dalam terang siang hari, sementara tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Panggilannya tidak datang melalui kata-kata lembut, tetapi melalui gambaran yang begitu kuat hingga menantang bahasanya sendiri. Seolah-olah Allah berkata,
Bahkan jauh dari Yerusalem, bahkan jauh dari Bait Suci, aku ada di sini. Dan aku berbicara kepada siapa yang aku pilih. Yehezkiel berulang kali disebut sebagai anak manusia. Sebutan ini bukan hanya identifikasi kemanusiaannya. Ini adalah pengingat terus-menerus akan keterbatasannya di hadapan kemuliaan yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Setiap kali suara itu memanggilnya demikian, langit seakan mengingatkannya bahwa meskipun penglihatan itu begitu agung, ia tetap tanah liat, hamba, debu di hadapan kemegahan yang ia saksikan. Lingkungan di sekitar Yehezkiel dipenuhi dengan keputusasaan total. Bangsa itu bingung, terombang-ambing antara penyesalan dan pemberontakan. Para pemimpin tidak lagi memiliki jawaban. Para imam terasing dari tugas mereka, berjalan seperti bayangan dari perjanjian lama. Dan dalam kehampaan rohani, itulah Allah membangkitkan Yehezkiel sebagai mulut dan mata dari masa kenabian yang baru. Namun apa yang dilihatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, penglihatannya adalah pesan. Setiap makhluk, setiap gerakan, setiap detail visual membawa makna kekal ditujukan kepada bangsa yang telah lupa cara mendengarkan. Keheningan Allah bukanlah ketidakhadiran, itu adalah persiapan. Dan Yehezkiel akan menjadi alat untuk memecah keheningan itu. Tidak ada pelatihan, tidak ada masa persiapan. Penglihatan pertama yang ia terima langsung menempatkannya di hadapan takhta, dan awal yang tiba-tiba ini menandai seluruh pelayanannya. Nabi ini dibimbing oleh gambaran, diajari melalui tindakan simbolik, dan dipandu oleh pewahyuan yang pada pandangan pertama tampak aneh, tetapi syarat dengan tujuan ketika dihormati dan dimaknai. Ia bukan sekadar seorang penyampai pesan. Ia adalah saluran antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Seorang pria yang dipanggil untuk melihat apa yang hanya sedikit orang sanggup lihat. Dan karena itu, kisahnya tidak dimulai dengan kata-kata, tetapi dengan mata yang terbuka. Karena sebelum ia berbicara, ia melihat. Dan apa yang ia lihat bukanlah sesuatu yang biasa. Ia melihat makhluk-makhluk yang dipenuhi mata. Ia melihat roda-roda hidup. Ia melihat api dan guntur. Ia melihat sebuah takhta. Ia melihat seorang manusia berapi-api yang duduk di atasnya. Ia melihat gerakan di langit, di tanah pembuangan. Namun apa yang belum ia ketahui adalah bahwa apa yang akan segera disingkapkan sepenuhnya akan melampaui pemahamannya sendiri. Penglihatan yang baru saja dimulai akan berkembang dalam lapisan-lapisan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang diam, tidak takhta, tidak penghakiman, tidak pula harapan. Penglihatan gaib, makhluk, api, dan gerakan. Langit tidak terbuka dengan lembut. Tidak ada peringatan, tidak ada persiapan emosional. Ketika mata Yehezkiel memandang ke utara, ia melihat sesuatu mendekat dengan kekuatan yang menantang segala bentuk deskripsi. Sebuah angin badai, syarat dengan awan gelap dan diselimuti oleh api yang berputar pada dirinya sendiri, maju ke arahnya. Dan di tengah pusaran itu, ada cahaya yang bersinar seperti logam menyala. Nabi itu tahu bahwa apa yang dilihatnya bukanlah fenomena alam. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan menandai kehidupannya selamanya. Apa yang disaksikan Yehezkiel adalah sebuah celah dalam realitas. Sebuah robekan dalam tabir antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Dari tengah badai muncul 4 makhluk hidup, masing-masing memancarkan kehadiran yang melampaui bentuknya. Mereka tampak seperti manusia, tetapi itu hanyalah titik awal. Tubuh mereka tidak terbatas pada anatomi manusia. Masing-masing memiliki 4 wajah dan 4 sayap. Kaki mereka lurus, kaki mereka seperti kuku anak lembu dan bersinar seperti perunggu yang dipoles. Wajah-wajah itu adalah simbol yang hidup. Wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali. Setiap wajah menunjuk pada aspek tertentu dari ciptaan, seolah-olah merupakan cerminan dari tatanan dan sifat-sifat Allah sendiri. Manusia melambangkan akal budi, kehendak, kemampuan untuk merenung. Singa
keagungan, kekuatan, otoritas, lembu, pelayanan, ketaatan, ketekunan, raja wali, penglihatan rohani, ketinggian, kecepatan. Wajah-wajah ini hidup berdampingan dalam satu makhluk, mengungkapkan kompleksitas rohani yang tak terjangkau oleh pikiran jasmani. Sayap mereka selalu bergerak. Dua saling bersentuhan, menciptakan hubungan antara keempat makhluk itu. Dua lainnya menutupi tubuh mereka. Ketika mereka bergerak, mereka tidak perlu berputar atau memutar tubuh. Mereka melaju ke segala arah tanpa ragu, dipandu oleh sesuatu yang berada di dalam mereka. Yehezkiel menggambarkan mereka masing-masing berjalan ke depan, ke arah wajah mereka. Kemana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi tanpa menyimpang dari jalan mereka. Yehezkiel pasal 1 ayat 12. Detail ini sangat penting. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Segala sesuatu menaati arah dari roh. Ini bukan naluri atau program, ini adalah ketaatan yang sempurna. Makhluk-makhluk itu tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Ada kehendak yang lebih besar, yang tidak terlihat, yang mengarahkan gerakan mereka. Setiap langkah, setiap putaran, setiap dorongan adalah respons terhadap kehadiran roh Allah. Dan di tengah gerakan itu ada api. Bukan api yang membinasakan, tetapi yang hidup. Nyala api saling menjalin di antara makhluk-makhluk itu, seperti obor yang menyala dalam tarian tanpa henti. Api itu bergerak di antara mereka, memancarkan kilat, menerangi segala sesuatu di sekitarnya, mengungkapkan dan menyembunyikan pada saat yang bersamaan. Nabi itu mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu berlari seperti kilat, pergi dan kembali dengan kecepatan yang melampaui persepsi manusia. Disinilah misteri semakin dalam. Apa yang dilihat Yehezkiel bukan hanya keindahan, bukan hanya kemuliaan, itu adalah kekuatan, itu adalah kehadiran, itu adalah gerakan yang kekal, itu adalah pernyataan dari Allah yang tidak terbatas pada bait suci, yang tidak tergantung pada altar fisik, yang tidak tinggal dalam bangunan buatan tangan manusia. Kemuliaan Allah tidak berada di tempat di mana manusia mengira ia seharusnya berada. Ia hadir di sana dalam pembuangan di hadapan seorang pria biasa, di tengah para tawanan. Keempat makhluk itu tidak sendirian. Di samping masing-masing dari mereka, Yehezkiel melihat sebuah roda. Tapi itu bukan roda biasa, itu adalah struktur yang kompleks, seolah-olah ada roda di dalam roda lain, saling bersilangan dalam sudut yang sempurna. Struktur ini memungkinkan roda itu untuk bergerak ke segala arah tanpa perlu berputar. Dan setiap roda dipenuhi dengan mata di seluruh tepiannya. Itu bukan mata simbolik, itu mata yang nyata, hidup, waspada. Seolah-olah medan pandang Allah sendiri terbuka di sana. Mata-mata pada roda itu tidak hanya mengamati, tetapi mengkomunikasikan sesuatu yang dalam. Allah melihat. Ia melihat segalanya. Apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Tidak ada satu pun detail yang luput dari pandangannya. Tidak ada air mata, tidak ada pikiran, tidak ada ketidakadilan. Nabi itu sedang dihadapkan pada realitas dari kemahatauan ilahi secara nyata, visual, tak terbantahkan. Roda-roda itu bergerak dengan harmoni sempurna bersama makhluk-makhluk hidup. Mereka naik, turun, berputar, berhenti. Dan setiap kali makhluk itu bergerak, roda-roda itu mengikuti mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-roda itu. Yehezkiel pasal 1 ayat 20. Penyatuan antara yang hidup dan yang berbentuk struktur ini mengungkapkan bahwa di surga tidak ada pemisahan antara bentuk dan fungsi. Segalanya menjalankan tujuan. Segalanya bergerak di bawah komando langsung dari kemuliaan. Penglihatan ini bukan sebuah pertunjukan, bukan ilustrasi untuk mengesankan. Ini adalah pernyataan tentang pemerintahan ilahi itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang tidak bergantung pada bangsa-bangsa, raja-raja,
imam-imam, atau batas-batas wilayah. Sebuah pemerintahan yang bergerak dengan kebebasan mutlak, memasuki pengasingan, menembus duka, dan memulihkan rasa takut akan Tuhan. Ketika menyaksikan semua ini, Yehezkiel tidak mengajukan pertanyaan. Ia tidak mencoba menafsirkan. Ia hanya mengamati. Dan apa yang dilihat matanya adalah apa yang telah dilupakan oleh para tawanan. Allah terus bergerak. Ia tidak diam, ia tidak terikat pada masa lalu. Takhtanya maju, berputar, menerangi, menghakimi, menghibur, dan ia tetap memegang kendali, bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak pada tempatnya. Namun penglihatan itu belum selesai. Apa yang akan segera disingkapkan lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih mulia daripada apapun yang pernah dialami sang Nabi. Langit, pada akhirnya, tidak terbuka hanya untuk memperlihatkan makhluk-makhluk. Langit terbuka untuk menyatakan kehadiran yang bersemayam di atas segalanya. Takhta yang menyala dan pria api. Di atas api melampaui roda-roda dan makhluk-makhluk yang bergerak seperti kilat, ada sesuatu yang lebih. Yehezkiel belum melihat segalanya. Kemuliaan yang dinyatakan tidak berakhir pada makhluk-makhluk itu, juga tidak pada roda-roda hidup yang dipenuhi mata. Mereka hanyalah dasar, seperti tiang-tiang bergerak yang menopang sesuatu yang lebih tinggi. Dan di sana, di atas kepala makhluk-makhluk surgawi itu, sang Nabi melihat sesuatu yang tidak dapat ia namai dengan tepat. Ia hanya berkata bahwa ada sesuatu yang menyerupai cakrawala, seperti kristal yang bersinar, berkilau seperti es murni, terbentang di atas mereka. Cakrawala itu bukan langit biasa. Itu adalah sebuah platform surgawi, seolah-olah lantai dari realitas yang lebih tinggi menjadi tampak di depan mata seorang manusia. Dan di atas platform itu ia melihat sayap-sayap yang terbentang, membentuk suatu struktur kudus. Setiap pasang saling bersentuhan, sementara yang lainnya menutupi tubuh makhluk-makhluk itu. Suara yang keluar dari sayap-sayap itu seperti gemuruh air yang banyak, seperti deru pasukan yang sedang berbaris, suara dari kemuliaan yang sedang bergerak. Namun kemudian Yehezkiel melihat sesuatu yang tak dapat diperkirakan oleh akal manusia manapun. Di atas hamparan kristal itu ada sesuatu yang menyerupai takhta. Itu bukan sekadar tempat duduk, melainkan pewahyuan. Ia menggambarkannya sebagai suatu rupa seperti batu nilam, dalam, biru, hidup, memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Itu adalah pusat dari segalanya. Dan di atas takhta itu, ditinggikan di atas seluruh adegan sebelumnya, ada seseorang, sebuah sosok, sebuah makhluk yang memiliki rupa seperti rupa manusia. Namun rupa manusia itu hanyalah bentuk luarnya. Bukan terbuat dari daging, juga bukan dari materi biasa. Sang Nabi mengatakan bahwa dari pinggang ke atas, sosok itu bersinar seperti logam yang membara, bercahaya, diselimuti oleh api. Dan dari pinggang ke bawah juga seperti api, dengan kemilau di sekelilingnya. Itu bukan manusia biasa. Itu adalah manifestasi dari kemuliaan Allah sendiri dalam bentuk yang terlihat. Sebuah refleksi dari yang tak terbatas, yang mengambil bentuk di hadapan mata seorang manusia fana. Sosok yang dikagumi oleh Yehezkiel ini tidak bisa dijelaskan dengan istilah umum. Ia tidak berkata bahwa itu adalah Allah, tetapi bahwa itu adalah rupa kemuliaan Tuhan. Ini membawa bobot teologis yang dalam. Dalam Perjanjian Lama, kemuliaan Allah, Shekinah, adalah aspek yang terlihat dari kehadirannya. Ia menampakkan diri sebagai api, cahaya, atau awan yang padat. Dan di sini, ia mengambil bentuk manusia yang menyala, duduk di atas takhta kekekalan. Gambaran ini menggemakan teofani di masa lalu, seperti saat Tuhan berjalan bersama Adam di Taman Eden, atau ketika ia menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia sebelum kehancuran Sodom. Tetapi di sini semuanya diperbesar, tidak ada tirai, tidak ada bayang-bayang. Kemuliaan itu ditampilkan secara penuh.
Apa yang dilihat Yehezkiel adalah suatu pendahuluan dari inkarnasi, bayangan kenabian dari Dia yang akan datang sebagai firman yang menjadi daging dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan kita telah melihat kemuliaannya seperti kemuliaan anak tunggal Bapa. Pelangi cahaya di sekitar takhta, seperti pelangi di awan setelah hujan, bukanlah hiasan biasa. Itu adalah simbol perjanjian, ingatan hidup akan janji yang dibuat kepada Nuh, bahwa bumi tidak akan lagi dihancurkan oleh air bah. Di tengah penghakiman, anugerah tetap hadir. Kemuliaan itu tidak datang hanya untuk menghakimi, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa perjanjian Allah bersifat kekal, bahkan di masa pengasingan dan kejatuhan. Semua yang telah dilihat Yehezkiel sebelumnya, makhluk-makhluk hidup, roda-roda, api, kilat, kini menjadi masuk akal. Semuanya bukanlah tujuan akhir. Mereka adalah dasar penopang bagi takhta, bagi kemuliaan, bagi pewahyuan tentang Allah yang memerintah atas segala sesuatu. Tidak ada yang dekoratif, semuanya fungsional, teologis, eskatologis. Sebuah panggung yang dipersiapkan untuk memperlihatkan kedaulatan Allah. Yehezkiel di hadapan penglihatan ini tidak mencoba berdiri. Ia tidak berargumen, tidak mencoba menafsirkan. Teks berkata, ketika aku melihatnya, aku sujud dan mendengar suara seseorang yang berbicara. Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Ketika kemuliaan dinyatakan, satu-satunya respons yang mungkin adalah penyerahan. Wajah ke tanah, diam di hadapan yang kekal. Momen ini menandai awal resmi dari pelayanan kenabian Yehezkiel. Ia tidak hanya akan menjadi seseorang yang berbicara atas nama Allah, ia akan menjadi seseorang yang dibentuk oleh penglihatan akan kemuliaan. Kata-katanya tidak akan berasal dari logika manusia atau dari analisis sosial. Kata-kata itu akan lahir dari sebuah perjumpaan, ditempa di hadapan hadirat, dipenuhi kekudusan yang telah ia saksikan. Apa yang dilihat Yehezkiel lebih dari sekadar takhta di surga. Itu adalah deklarasi. Sebuah pernyataan diam namun bergema. Allah sedang duduk di atas takhtanya. Tidak ada yang menggoyahkannya, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan ketika kerajaan-kerajaan dunia bergoncang, ketika bait suci dihancurkan, ketika umat dibuang, takhta itu tetap teguh. Pemerintahan kekal tidak terpengaruh oleh kekacauan manusia. Namun, kemuliaan yang dilihat Yehezkiel tidak terbatas pada satu titik tetap di langit. Ia bergerak, ia hidup. Roda-roda berputar, makhluk-makhluk berpindah, cahaya bergerak maju. Kehadiran itu mengalir seperti api di antara unsur-unsur. Takhta itu tidak terikat, ia berjalan. Dan ini, dengan sendirinya, sudah merupakan pesan yang kuat. Allah tidak terbatas pada satu tempat. Kehadirannya bergerak bersama mereka yang percaya, bahkan di tengah pengasingan, bahkan dalam penderitaan, bahkan ketika segalanya tampak telah hilang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan kalah mengagumkan. Karena setelah Yehezkiel melihat takhta itu, ia siap untuk mendengar. Dan apa yang akan disampaikan bukan berasal dari teori, bukan dari tradisi. Itu akan keluar langsung dari mulut. Dia yang duduk di atas roda-roda menyala dari langit. Tatanan para malaikat. Ketika Yehezkiel melihat makhluk-makhluk hidup, mata-mata yang menutupi roda-roda, api yang bergerak di antara mereka, dan takhta yang ditinggikan di atas semuanya itu, ia tidak hanya sedang dihadapkan pada kemuliaan, ia sedang diperkenalkan pada tatanan, dan tatanan itu hidup, fungsional, cerdas. Tidak ada satupun dalam penglihatan surgawi itu yang terjadi secara acak. Setiap gerakan memiliki tujuan, setiap makhluk memiliki fungsi. Penciptaan rohani tidaklah kacau. Ia mengikuti suatu hierarki. Dalam dunia yang tidak terlihat, para malaikat bukan sekadar penyampai pesan umum. Kitab suci menyatakan adanya tingkatan berbeda, tugas yang berbeda, bentuk manifestasi yang berbeda. Ada struktur pemerintahan surgawi yang mencerminkan sifat Allah itu sendiri.
Allah yang penuh dengan tatanan, keadilan, dan maksud yang pasti. Dan seiring Alkitab mengungkapkan surga, kita menyadari bahwa tidak semua malaikat diciptakan sama. Di antara yang pertama kali muncul dalam kitab suci adalah para kerub. Dan bukan seperti yang sering dibayangkan banyak orang, sebagai bayi mungil dengan sayap emas. Penyebutan pertama kerub terjadi dalam kitab Kejadian ketika Allah menempatkan mereka untuk menjaga pintu masuk Taman Eden dengan pedang menyala agar manusia yang telah jatuh tidak kembali ke pohon kehidupan. Mereka adalah penjaga kehadiran. Mereka ditempatkan di mana Allah berdiam, di mana kekudusannya tidak bisa ditawar. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan seberapapun nilainya atau jadilah anggota, agar kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidup Anda. Lanjutkan. Musa, saat membangun tabut perjanjian, diperintahkan untuk menempatkan 2 kerub dari emas di atas tutup pendamaian dengan sayap mereka terbentang satu sama lain, menutupi tempat di mana Allah akan menyatakan dirinya. Takhta belas kasih itu tidak kosong. Para kerub ada di sana. Sayap mereka tidak menyentuh tanah, tetapi menutupi kemuliaan. Mereka tidak ada di sana untuk estetika. Mereka adalah simbol dari kekudusan Allah yang tidak dapat ditembus. Dalam kitab Yehezkiel, para kerub yang sama digambarkan dengan detail yang kaya. Mereka memiliki banyak wajah, sayap, tangan manusia di bawah sayap mereka, dan struktur yang mencerminkan sesuatu yang melampaui logika fisik. Mereka adalah makhluk yang sama, yang menopang takhta, yang bergerak selaras dengan Ofanim, yang selalu hadir di mana kemuliaan dinyatakan. Fungsi mereka adalah untuk menyatakan kekudusan yang bergerak. Mereka adalah dasar hidup dari takhta itu. Namun ada makhluk lain yang disebutkan. Dalam Yesaya pasal 6, Nabi melihat para serafim. Mereka tidak muncul dalam kitab Yehezkiel, tetapi memegang tempat yang penting dalam hierarki surgawi. Serafim berarti yang menyala atau yang membakar. Mereka terbang mengelilingi takhta, berseru tanpa henti, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Tidak ada gangguan dalam pandangan mereka, karena mata mereka tertutup. Tidak ada penyimpangan dalam langkah mereka, karena kaki mereka juga tertutup. Dengan 2 sayap mereka terbang, dengan 2 menutupi wajah, dan dengan 2 menutupi kaki. Mereka hidup untuk menyembah. Mereka adalah nyala api pujian yang hidup. Di atas mereka, atau mungkin dalam peran paralel, ada sang malaikat agung. Kata malaikat agung berarti malaikat pemimpin atau malaikat utama. Dan hanya 1 malaikat agung yang disebutkan secara jelas dalam kitab suci, Mikael. Ia tidak muncul sebagai pembawa pesan, tetapi sebagai prajurit. Dalam kitab Daniel, Mikael berperang melawan para penghulu kegelapan. Dalam Wahyu, dialah yang memimpin pasukan surgawi melawan naga. Mikael tidak membawa pesan, ia membawa penghakiman. Ia mewakili lengan bersenjata dari surga. Nama lain yang muncul dengan jelas dalam kitab suci adalah Gabriel. Berbeda dengan Mikael, Gabriel selalu muncul sebagai pembawa pesan. Dialah yang berbicara kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias. Dialah yang muncul kepada Daniel untuk menafsirkan penglihatan. Gabriel tidak berperang. Ia menyampaikan. Namanya berarti pria kuat Allah, dan kehadirannya selalu menandakan perubahan besar dalam jalannya sejarah. Kategori-kategori ini tidak bersaing satu sama lain. Mereka bekerja sama. Mereka adalah ekspresi berbeda dari satu misi yang sama, melaksanakan kehendak Allah.
Para malaikat tidak bertindak atas kehendak mereka sendiri. Mereka tidak beroperasi secara mandiri. Seluruh keberadaan mereka berputar di sekitar ketaatan. Mazmur 103 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, kamu yang perkasa dalam kekuatan, yang melakukan firman-Nya dengan mendengarkan suara perkataannya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya dan para pelayannya yang melakukan kehendak-Nya." Dalam konteks inilah Ophanim menonjol. Mereka tidak diidentifikasi secara jelas sebagai bagian dari salah satu tatanan ini. Namun, kedekatan mereka dengan takhta, gerakan mereka yang terkoordinasi dengan para kerub, dan sifat hidup mereka menempatkan mereka pada posisi yang sangat penting. Tulisan-tulisan Yahudi kemudian, seperti kitab Henokh, memasukkan mereka dalam hierarki malaikat sebagai kelas tersendiri, berbeda tetapi tidak lebih rendah. Jika para kerub menjaga, serafim menyembah, Mikael berperang, dan Gabriel menyampaikan kabar, maka Ophanim menopang gerakan kemuliaan. Mereka adalah roda gigi hidup dari takhta. Mereka adalah pembawa arah ilahi. Setiap roda berputar ke arah yang diinginkan oleh roh. Setiap mata melihat apa yang Allah ingin dilihat. Mereka tidak berbicara, tetapi menyatakan, tidak menyentuh, tetapi membawa, tidak menghakimi, tetapi mengangkut penghakiman. Dan memahami hierarki ini bukanlah rasa ingin tahu teologis. Itu adalah pemahaman bahwa surga beroperasi dalam tatanan yang sempurna. Tidak ada improvisasi. Setiap malaikat, setiap makhluk, setiap roda berada persis di tempat di mana Allah menginginkannya berada, melakukan tepat apa yang Dia tetapkan untuk dilakukan. Ini mengungkapkan sesuatu tentang Allah sendiri. Dia adalah Tuhan atas yang terlihat dan yang tak terlihat, atas yang tinggi dan yang dalam, atas dunia ini dan dunia di balik dunia. Namun fungsi makhluk-makhluk ini tidak terbatas pada surga. Pelayanan mereka meluas. Mereka bekerja di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Mereka bertindak di bumi. Dan bahkan sekarang, sementara banyak orang menyangkal keberadaan mereka atau menganggap mereka sebagai mitos, mereka tetap aktif di sekitar, di atas, di antara kita. Peran para malaikat saat ini tak terlihat tetapi aktif. Kemuliaan yang dilihat oleh Yehezkiel bukanlah sekadar kilasan statis dari surga. Itu adalah jendela yang terbuka menuju realitas rohani yang tetap aktif hingga hari ini. Penglihatan itu telah dicatat, tetapi gerakan yang diungkapkannya tidak pernah berhenti. Para malaikat, makhluk hidup, Ophanim, dan seluruh tatanan surgawi yang digambarkan dalam firman bukanlah milik masa lalu. Mereka adalah milik kerajaan, dan kerajaan Allah tidak diam. Ada kecenderungan modern untuk mereduksi dunia roh menjadi metafora. Banyak orang memperlakukan malaikat sebagai figur simbolis, sebagai ekspresi sastra dari perlindungan atau kehadiran ilahi. Namun kitab suci tidak menyajikan mereka demikian. Kitab suci menggambarkan mereka sebagai makhluk nyata dengan kehendak, misi, dan otoritas yang diterima langsung dari Allah. Mereka tidak bertindak sebagai tokoh cerita, tetapi sebagai pelayan. Mereka adalah agen penyelenggaraan ilahi, pelaksana tujuan Tuhan, dalam harmoni sempurna dengan suara yang keluar dari takhta. Ibrani pasal 1 ayat 14 menyatakan dengan jelas, bukankah mereka semua adalah roh-roh pelayanan yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Teks ini tidak berspekulasi. Ia menyatakan, para malaikat diutus, mereka memiliki sasaran, mereka memiliki arah, dan mereka yang dipanggil untuk keselamatan adalah bagian langsung dari pelayanan mereka yang tak terlihat. Tindakan malaikat ini mungkin senyap, tidak terlihat, tetapi terus berlangsung. Dalam kitab suci, kita melihat malaikat membimbing, melindungi, memperingatkan, menguatkan, bahkan berperang demi mereka yang melayani Allah. Ketika Elia sedang melarikan diri dan berharap mati di bawah pohon arar, seorang malaikat menyentuhnya dan memberinya makanan. Ketika Daniel berdoa,
seorang malaikatlah yang membawa jawabannya. Ketika Petrus di penjara, seorang malaikatlah yang membebaskannya. Para malaikat bukan legenda. Mereka adalah bagian dari roda gigi surgawi yang menopang dan menggerakkan rencana Allah di bumi. Penting untuk dipahami bahwa tindakan mereka tidak berdiri sendiri. Mereka tidak bertindak atas inisiatif pribadi. Mereka taat pada firman. Mazmur 103 ayat 20 menegaskan, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, kamu yang perkasa dalam kekuatan, yang melakukan firman-Nya, dengan mendengarkan suara perkataannya." Di mana firman dilepaskan, para malaikat bergerak. Di mana ada syafaat yang selaras dengan kehendak Allah, di sanalah terjadi aktivasi malaikat. Namun, ada hal yang lebih dalam. Pelayanan para malaikat tidak pernah menggantikan kehadiran Roh Kudus. Mereka tidak datang untuk mengambil tempat Kristus atau tempat kediamannya dalam diri kita. Namun mereka bekerja sama dengan kehendak Bapa, selaras dengan roh dan di sekitar mereka yang berada dalam Kristus. Yesus sendiri sebagai anak Allah dilayani oleh para malaikat. Sebelum memulai pelayanan publiknya setelah dicobai di padang gurun, datanglah malaikat-malaikat dan melayani dia. Matius pasal 4 ayat 11. Di dalam penderitaannya di Getsemani, ketika peluhnya menjadi seperti tetesan darah, seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan menguatkannya. Lukas pasal 22 ayat 43. Jika bahkan sang anak dikuatkan oleh malaikat, mengapa kita mengira bahwa kita tidak membutuhkan mereka saat ini? Dunia roh tidak sedang pasif. Ia bergerak dengan cara yang lembut, namun menentukan. Bukan dengan pertunjukan, tetapi dengan presisi. Mereka bekerja dalam penyelamatan yang sunyi, dalam jawaban yang tidak kita sadari, dalam jalan yang terbuka ketika semuanya tampak tertutup. Mereka bertindak atas nama Dia yang duduk di atas takhta yang menyala. Namun tetap ada batasan. Para malaikat tidak menanggapi ketidakpercayaan, ketidakhadiran iman, penolakan terhadap dunia roh, penolakan terhadap firman, membatasi manifestasi surga. Kitab suci menunjukkan bahwa bahkan dengan kemuliaan yang tersedia, tetap mungkin untuk tidak menyadarinya. Ketika pelayan Elisa ketakutan melihat pasukan musuh, sang nabi berdoa, "Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat." Kitab kedua Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Dan kemudian ia melihat kereta-kereta dan kuda-kuda berapi di sekeliling. Mereka selalu ada di sana. Yang tidak melihat adalah dirinya. Masalahnya bukanlah ketiadaan malaikat, melainkan kebutaan rohani. Mereka ada di sekitar, tetapi mata harus dibuka. Dan pada titik inilah misteri berubah menjadi tanggung jawab. Karena di saat yang sama ketika kita dilayani oleh malaikat, kita dipanggil untuk membedakan mereka. Untuk berjalan dalam kesadaran bahwa ada peperangan yang sedang berlangsung, sebuah kerajaan yang sedang bergerak, dan surga yang bekerja demi kita. Bahkan ketika mata jasmani hanya melihat kekacauan. Kesadaran ini tidak menghasilkan penyembahan terhadap malaikat atau kekaguman yang tidak seimbang. Itu menghasilkan takut akan Tuhan, penghormatan, dan penyesuaian hidup. Para malaikat tidak mencari kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Mereka mengarahkan seluruh pujian kepada takhta. Mereka tidak menerima penyembahan. Mereka menunjukkan, mereka melayani, mereka menyampaikan pesan, melindungi, dan jika perlu berperang. Tetapi selalu demi satu nama yang di atas segala nama. Nama itu duduk di atas roda-roda yang menyala. Ia dikelilingi oleh api dan mata. Ia bergerak bersama para kerub, bersama para serafim, bersama ofanim, dan dimanapun dia berada, langit terbuka. Perang tak terlihat. Mengapa kita perlu memahami dunia rohani? Sementara mata Yehezkiel terbuka untuk menyaksikan kemuliaan Allah yang bergerak, jenis persepsi lain lahir di dalam dirinya.
Kesadaran bahwa dunia yang terlihat bukanlah satu-satunya medan tempat sejarah berlangsung. Di balik kerajaan-kerajaan, di balik pembuangan, di balik dekrit manusia, ada kenyataan yang lebih dalam, lebih menentukan, lebih abadi. Sebuah realitas rohani. Dan siapapun yang mengabaikan dimensi ini, berjalan tanpa perlindungan di medan perang yang tidak menghormati ketidaktahuan. Penglihatan yang diterima Yehezkiel bukan hanya tentang keindahan surgawi, itu adalah sebuah panggilan. Makhluk-makhluk itu, roda-roda itu, takhta itu, semuanya berseru bahwa ada perang yang sedang berlangsung. Pertarungan antara terang dan kegelapan, antara pemerintahan Allah dan kekuatan-kekuatan yang mencoba dengan sia-sia menentang rencana kekalnya. Rasul Paulus menegaskan hal ini berabad-abad kemudian saat menulis kepada jemaat di Efesus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 12. Perang itu tidak berada di tempat yang kita bayangkan. Dan seringkali kekalahan terbesar terjadi bukan karena musuh kuat, tetapi karena tentaranya buta. Dunia rohani bukanlah pilihan. Ia tidak bisa dihindari. Tidak peduli apakah seseorang percaya atau tidak. Dunia itu ada. Dan semua yang nyata di dunia alami pertama-tama dirancang di dunia yang tak terlihat. Takhta Allah yang dilihat Yehezkiel bukanlah metafora. Itu adalah sumber dari mana semua keputusan yang membentuk zaman mengalir. Perang yang terjadi di balik layar eksistensi ini tidak bisa dimenangkan dengan senjata manusia atau hikmat duniawi. Ia menuntut ketajaman, pengudusan, dan yang terutama kesadaran. Karena itu Allah tidak hanya menyatakan kemuliaannya kepada Yehezkiel, Dia melatihnya untuk melihat. Nubuat lahir dari tempat penglihatan. Para nabi adalah penjaga, pengintai di atas tembok dengan mata rohani yang selalu terbuka. Yehezkiel saat dipanggil tidak hanya mendengar suara itu. Ia melihat suasana rohani di mana suara itu bergerak. Ia mengerti bahwa langit tidak sedang diam. Langit sedang berperang. Perang ini tidak selalu terjadi dalam bentuk pertempuran terbuka. Seringkali ia muncul dalam bentuk gangguan, keputusasaan, dan perangkap yang tampak biasa. Musuh bergerak di antara sela-sela kehidupan. Ia bersembunyi dalam detail. Namun firman Allah menyingkapkan segalanya. Firman itu adalah pelita. Firman itu adalah pedang. Dan melalui firman itulah kita bisa membedakan zaman dan melawan kegelapan. Yehezkiel melihat makhluk-makhluk dengan mata di seluruh tubuh mereka. Tidak ada yang luput dari pengamatan. Setiap arah diawasi. Tidak ada yang terjadi tanpa diketahui. Gambaran ini bukan hanya untuk mengesankan. Ini adalah instruksi rohani. Umat Allah perlu kembali melihat. Gereja perlu memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan ketajaman yang menembus melampaui apa yang tampak. Pertempuran yang tak terlihat ini tidak menargetkan wilayah geografis, tetapi hati, pikiran, dan takdir. Dan ketika mata rohani tertutup, tanah menjadi rentan. Karena itu Allah bersikeras untuk membuka langit di hadapan hamba-hambanya. Ia ingin membentuk umat yang tidak hanya percaya, tetapi mengerti. Yang tidak hanya menyembah, tetapi melihat, yang tidak hanya berbicara, tetapi membedakan, dan ada pola yang konsisten dalam seluruh kitab suci. Setiap kali Allah ingin mengubah sesuatu, Dia membuka mata seseorang. Abraham melihat bintang, melihat pasir. Musa melihat semak yang menyala. Yesaya melihat Tuhan duduk di takhta yang tinggi dan menjulang. Daniel melihat kerajaan-kerajaan dihakimi di hadapan yang lanjut usianya. Yohanes di Pulau Patmos melihat langit terbuka dan penggenapan zaman. Yehezkiel melihat roda-roda berputar, melihat takhta yang bergerak. Mereka semua sebelum diutus lebih dulu melihat. Perang rohani hanya bisa dilawan oleh mereka yang bisa melihat melampaui apa yang tampak oleh mata jasmani. Karena musuh yang kita hadapi menyamar sebagai terang.
Ia berpura-pura saleh, menggunakan kata-kata suci dengan maksud yang jahat. Ia bekerja di balik bayang-bayang penipuan. Dan jika satu-satunya senjata kita adalah logika, maka kekalahan tak terhindarkan. Karena itu, Paulus melanjutkan seruannya dalam Efesus. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat tahan terhadap tipu muslihat si jahat. Dan setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu tetap berdiri. Perang menuntut sikap, menuntut persiapan. Tidak heran jika unsur pertama dari perlengkapan itu adalah ikat pinggang kebenaran. Siapa yang tidak mencintai kebenaran tidak akan mampu melawan kebohongan. Lalu pelindung dada keadilan, kasut kesiapan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan akhirnya pedang roh, yaitu firman Allah. Penglihatan Yehezkiel bukanlah rasa ingin tahu teologis. Itu adalah panggilan kenabian untuk melihat apa yang berada di balik tirai kenyataan. Dan panggilan itu masih bergema. Allah sedang membangunkan orang-orang untuk melihat melampaui yang terlihat, untuk membedakan gerakan-gerakan rohani di balik layar kehidupan. Karena ada roda-roda yang sedang berputar, ada mata-mata yang sedang mengawasi, ada kemuliaan yang sedang bergerak. Dan ketika segalanya tampak diam di bumi, surga terus berperang dan kemenangan sudah dinyatakan. Tuhan sedang bergerak dan Dia tetap berdaulat. Yehezkiel tidak hanya berdiri di hadapan sebuah pemandangan luar biasa. Ia berada di dalam suatu realitas yang beroperasi di atas logika, melampaui waktu, dan tidak bergantung pada kekaisaran manusia. Semua yang dilihatnya, makhluk hidup, kerub, ofanim, hamparan kristal, dan takhta yang menyala, berada dalam gerakan yang terus-menerus. Kemuliaan itu tidak statis, takhta itu tidak tetap, surga sedang bergerak. Dan jika surga bergerak, tidak ada apapun di bumi yang berada di luar kendali. Penyataan besar dari penglihatannya bukan sekadar keindahan. Itu adalah deklarasi yang diam namun kuat. Tuhan memerintah, bahkan dalam pembuangan, bahkan jauh dari bait suci. Bahkan setelah kejatuhan Yerusalem, kemuliaan tidak berhenti. Ia hanya berpindah. Takhta tidak runtuh. Ia bergerak maju. Yehezkiel tidak melihat takhta yang sepi, tetapi takhta yang ditopang oleh makhluk-makhluk yang mewakili ciptaan. Ia melihat roda-roda penuh mata yang bergerak dengan kecerdasan dan kuasa. Ia melihat api dan cahaya berputar seperti roda gigi yang hidup. Ia melihat bahwa kemanapun roh itu hendak pergi, roda-roda itu pergi, kerub-kerub itu pergi, semuanya taat dengan sempurna. Tidak ada yang kacau. Kemuliaan itu bergerak dengan otoritas. Penglihatan ini membawa implikasi teologis yang dalam. Pertama, itu menghancurkan ide bahwa Allah terbatas pada satu tempat fisik. Kemuliaan itu tidak terikat pada bait suci. Ia bisa dinyatakan di tengah para tawanan, di tepi sungai, di tengah keputusasaan. Takhta Allah bukan geografis. Ia adalah kedaulatan. Kedua, itu menunjukkan bahwa pemerintahan Allah tidak pasif. Ia tidak hanya mengamati dari jauh. Ia turut serta. Ia turun. Ia bergerak. Ofanim, roda-roda hidup itu, bukan hiasan. Mereka adalah struktur gerakan ilahi itu sendiri. Bahkan dalam pembuangan yang terdalam, bahkan ketika segala sesuatu tampak runtuh di sekitar kita, ada takhta di atas segala sesuatu. Takhta yang tidak terguncang, raja yang tidak tidur, kemuliaan yang tidak padam. Jika ada roda yang berputar, maka ada tujuan. Jika ada mata di mana-mana, maka ada pengawasan. Jika ada api, maka ada pemurnian. Jika ada gerakan, maka ada harapan. Karena takhta itu yang dahulu tampak jauh, kini telah mendekat. Firman itu menjadi daging. Api itu menjadi tubuh. Dan manusia berapi yang dilihat Yehezkiel duduk di atas takhta, datang untuk diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan sekarang, panggilan itu tidak hanya datang melalui penglihatan, tetapi melalui pengorbanan. Undangan yang tidak disampaikan dengan guntur, tetapi dengan darah. Undangan yang tidak berteriak, tetapi berbisik ke dalam hati.
Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Kemuliaan yang membuat para nabi sujud dengan wajah ke tanah hari ini memanggilmu dengan tangan yang terentang. Tidak peduli seberapa jauh engkau telah pergi, tidak peduli berapa lama engkau telah menjauh, takhta itu masih bergerak, kasih karunia masih tersedia. Roh itu masih memanggil. Hari ini, jika selama perjalanan ini engkau merasakan Roh Kudus menyentuh hatimu, jika sesuatu di dalam dirimu terbangun, jika mata jiwamu terbuka dan engkau ingin berdamai kembali dengan Kristus, atau mungkin menerimanya untuk pertama kalinya sebagai juru selamat, maka jawablah panggilan itu. Sekarang, jangan tunda lagi. Tulis di kolom komentar ini dengan iman dan kerendahan hati, aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tindakan sederhana ini memiliki kuasa, karena ketika seseorang bangkit dalam iman, bahkan langit pun bergerak. Dan jika kamu sudah miliknya dan telah menyatakan kebenaran itu, cukup tuliskan amin di komentar. Setiap komentar, setiap kata, setiap klik adalah seperti percikan api yang bisa menyalakan iman dalam hidup orang lain. Bagikan pesan ini, biarlah ia menjangkau mereka yang tak punya arah, tak punya harapan, tak punya penglihatan, sebab ada satu takhta di atas segala sesuatu, dan ia sedang bergerak mendekat kepadamu. Sampai jumpa.